Salah satu ukurannya itu menggunakan lembaga survei yang independen, yaitu menggunakan indikator politik untuk mengukur semua aspek partai dan presiden. Nah, dari semua ukuran itu, dari Oktober 2021, Agustus 2022, dan Desember 2022, baik calon presiden Pak Anies maupun partai itu mengalami tren yang cukup signifikan. Di sini pasti akan menjadi pelik, menjadi ramai karena konon belakangan juga sudah mulai muncul kira-kira siapa yang dianggap layak untuk mendampingi Anies ya. Ada di situ Andika Perkasa belakangan mulai menguat, ada juga nama Bu Hovifah sempat beberapa waktu yang lalu digadang-gadang sangat potensial. Dalam konteks inilah saya mungkin akan ada sedikit kerikil yang sangat penting untuk dinegosiasikan. Kalau PKS kan sepertinya yang penting itu Anies capresnya, nggak terlampau peduli siapa soal cawapresnya. Tapi bagi Demokrat soal cawapres, AHY itu harga mati. Kalau dilihat rata-rata kecenderungannya ya. Kecuali misalnya Demokrat koalisi dengan Nasdem, dengan PKS ya niatnya lillahi ta'ala, tidak harus AHY misalnya. Saya kira ya koalisi ini tinggal nunggu waktu. Sebenarnya kita jangan langsung menetapkan nama bagi Anies Baswedan. Jadi kita atau tim Anies seharusnya lebih melihat pada faktor kriteria elektabilitas dengan ukuran yang lebih detail ketimbang masuk langsung pada nama. Nah, kalau kita lihat elektabilitas Anies Baswedan itu kan umumnya datang dari wilayah Sumatera, terutama Sumatera bagian utara ya, Aceh, Sumatera Barat, kemudian Riau ya, sebagian Sumatera Utara, tetapi agak kurang juga di wilayah seperti di Lampung, Sumatera Selatan, atau di Bengkulu maupun Jambi. Nah, yang kedua, dukungan elektoral kepada Anies itu umumnya datang dari Jawa Barat, Banten, dan DKI, kemudian sebagian Sulawesi Selatan dan NTB. Nah, kalau disimpulkan kira-kira Anies Baswedan ini memiliki kelemahan elektoral yang mendasar terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Survei indikator elektabilitas Partai Nasdem meningkat secara signifikan. Dikutip dari mediaindonesia.com, Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia melakukan jajak pendapat terhadap elektabilitas parpol peserta pemilihan umum 2024. Hasilnya, Partai Nasdem mengalami peningkatan elektabilitas yang paling signifikan dari Agustus 2022 hingga Maret 2023. Kalau simpulkan elektabilitas Partai Nasdem 6,4 Maret 2023 yang tertinggi dalam persiapan sejarah Nasdem menjelang pemilu, ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin dalam survei bertajuk Dinamika Elektoral Capres dan Cawapres Pilihan Publik dalam Surnas terbaru secara virtual Minggu 26 Maret. Dalam data yang disampaikan Burhanuddin, elektabilitas Partai Nasdem pada Agustus 2022 sebesar 4%. Ini meningkat menjadi 4,4% November 2022. Kemudian meningkat 5,1% pada Desember. Angkanya meningkat pada Februari 2023 sebesar 5,6% dan terus meningkat hingga Maret 2023. Ia menjelaskan peningkatan elektabilitas Partai Nasdem disebabkan deklarasi Anies Baswedan sebagai calon presiden. Partai besutan Surya Paloh itu mendapatkan insentif suara dari parpol yang pertama kali mengusung Anies dalam Pilpres 2024. Namun Anies belum mendapatkan momentum peningkatan elektabilitas. Sempat mendapat momentum peningkatan elektabilitas November 2022, tetapi sampai sekarang melemah, jelasnya. Sementara itu, parpol dengan elektabilitas tertinggi masih ditempati PDI Perjuangan 23,5%. Disusul Partai Gerindra 14,0%, Partai Golkar 9,6%, Partai Demokrat 9,1%, Partai PKB 8,2%, Partai Nasdem 6,4%, lalu Partai Keadilan Sejahtera 5,8%, Partai Perindo 2,4%, Partai P3 2,3%,
Partai PAN 2,1 dan parpol lain di bawah 1%. Adapun survei indikator dilakukan 2 kali dalam periode 9 sampai 16 Februari 2023 dengan jumlah sampel sebanyak 1.220 orang serta periode 12 sampai 18 Maret 2023 jumlah sampel sebanyak 800 orang. Survei periode Februari 2023 menggunakan metode simple random sampling, memiliki toleransi kesalahan sekitar kurang lebih 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Kemudian periode Maret 2023 menggunakan metode simple random sampling, memiliki toleransi kesalahan sekitar kurang lebih 3,5% pada tingkat kepercayaan 95%. Dalam data yang disampaikan Burhanuddin, elektabilitas Partai Nasdem pada Agustus 2022 sebesar 4%. Ini meningkat menjadi 4,4% November 2022. Kemudian meningkat 5,1% pada Desember. Angkanya meningkat pada Februari 2023 sebesar 5,6% dan terus meningkat hingga Maret 2023. Ia menjelaskan peningkatan elektabilitas Partai Nasdem disebabkan deklarasi Anies Baswedan sebagai calon presiden. Partai besutan Surya Paloh itu mendapatkan insentif suara dari parpol yang pertama kali mengusung Anies dalam Pilpres 2024. Adapun survei indikator dilakukan 2 kali dalam periode 9 sampai 16 Februari 2023 dengan jumlah sampel sebanyak 1.220 orang serta periode 12 sampai 18 Maret 2023 jumlah sampel sebanyak 800 orang. Survei periode Februari 2023 menggunakan metode simple random sampling, memiliki toleransi kesalahan sekitar kurang lebih 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Kemudian periode Maret 2023 menggunakan metode simple random sampling, memiliki toleransi kesalahan sekitar kurang lebih 3,5% pada tingkat kepercayaan 95%. Adapun survei indikator dilakukan 2 kali dalam periode 9 sampai 16 Februari 2023 dengan jumlah sampel sebanyak 1.220 orang serta periode 12 sampai 18 Maret 2023 jumlah sampel sebanyak 800 orang. Survei periode Februari 2023 menggunakan metode simple random sampling, memiliki toleransi kesalahan sekitar kurang lebih 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Kemudian periode Maret 2023 menggunakan metode simple random sampling, memiliki toleransi kesalahan sekitar kurang lebih 3,5% pada tingkat kepercayaan 95%.